Oke, semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Putri Wendriani dari kelas PSTGA dengan NPM 221506133. Jadi, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir percobaan 4 praktikum sistem basis data, yaitu tentang eh, topik utamanya sih di sini tuh SQL lanjutan, yaitu yang membahas tentang inner join, left join, terus juga beberapa fungsi-fungsi yang ada di SQL gitu. Nah, untuk percobaan ini saya tuh pakai database sistem laundry yang sebelumnya juga udah saya pakai untuk tugas-tugas yang sebelumnya. Ini adalah query yang udah saya buat untuk si database milik saya. Cuman kita akan bikin database dari awal lagi dengan query yang sama. Cuman ini saya namain lagi database-nya sistem laundry. Sebelumnya kita show database-nya dulu. Nah, di sini database sistem underscore laundry ini belum saya bikin. Sebelumnya udah pernah bikin, cuma saya hapus lagi buat video percobaannya. Create database di sini kita fungsinya untuk membuat database sistem laundry. Tadi sistem laundry itu belum ada kan. Nah, waktu ini kita running lagi, run selection lagi, dia udah ada sistem laundry. Nah, kita pakai use system laundry ini untuk nentuin database mana yang aktif atau yang bakal kita ketik nih. Oke, kita udah di sistem laundry. Nah, di sini belum ada kan. Biar ada tuh kita harus refresh dulu di sininya. Nah, ini baru ada. Dan di sini belum ada tabel ya. Kita show tables juga untuk meyakinkan aja nih. Di sini juga nggak ada table atau kita belum buat table sama sekali. Nah, yang pertama, table dari database saya ini, saya punya table kurir. Di sini table kurir ini ada kolom kode kurir, kode pengiriman, nama kurir, dan nomor telepon kurir, beserta si variabel-variabelnya. Ada primary key-nya, ada kode kurir dan kode pengiriman. Di sini kode kurir itu sebenarnya sebagai primary key dan kode pengiriman ini sebagai foreign key-nya. Untuk di tabel yang ini baru saya bikin kayak gitu doang, kayak gitu aja kan nanti kita pakai alter gitu ya buat ininya. Nah, ini untuk kita inputin si values kurirnya. Ini nggak saya bikin auto increment karena sepertinya cukup saya belum terlalu memahami itu, jadi saya pakai yang manual aja dan biar lebih mudah juga buat saya, biar nggak slip di sayanya sih. Kita show tables, kita udah bikin satu table ya tadi. Nah, di sini udah ada kan? Di sini udah keluar outputnya. Kalau table yang udah kita bikin ini ada satu table yaitu table kurir itu. Di sini bisa kita refresh juga. Nah, aduh, sorry. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini table kurirnya yang udah jadi, yang udah kita bikin tadi. Ada indeksesnya, terus ini untuk foreign key-nya, check constraint, presiden. Nih, code dari si itu tadi. Ini basicnya. Kita balik lagi ke query kita. Tadi baru kurir, kita bikin dulu tabelnya. Ini ada tabel pengiriman. Ini sebenarnya kita tinggal di running-running aja untuk pembuatan tabel dan values dari tabel-tabelnya itu. Oke, di sini selanjutnya ada tabel pegawai juga. Sama kita refresh. Nah, ada pegawai kan. Ini values-nya kita running juga. Ini ada tabel pelanggan. Tabel pesanan. Oke. Ini ada values-nya juga. Ini saya running satu-satu biar nggak ada yang slip gitu. Udah semuanya tadi ya. Kita coba show tables.
Oke, ada tabel kurir, tabel pegawai, tabel pelanggan, tabel pengiriman, dan tabel pesanan. Ini kita refresh dulu. Terus kita buka lagi. Oke, udah ini semua ya. Kita deskripsikan satu-satu ya. Nah, ini untuk key-nya ada type-nya, terus ada null atau not null. Berarti udah benar ya kita bikin tabelnya. Kita desk pegawai juga, pelanggan, dan pesanan. Oke, kita coba tampilin values yang udah dibikin atau udah dibuat. Ini select from pengiriman. Oke, yang pegawai. Oke juga. Yang ini. Oke. Oke, udah masuk semua. Nah, di sini si alter table ini fungsinya buat masukin foreign key-nya. Jadi di sini si tabel pegawai itu kita hubungkan dengan tabel pengiriman dengan foreign key-nya mengatur. Jadi pegawai mengatur pengiriman melalui mereka berhubungan itu melalui si kode pengiriman. Jadi di pengiriman ini ada kode pengiriman sebagai primary key dan kode pengiriman di eh, pegawai itu di tabel pegawai dia sebagai foreign key-nya. Ini kita running dulu. Oke, berhasil ya. Karena dia nggak ada komentar apa berarti dia berhasil. Kan tadi sebelumnya di database saya yang sebelumnya juga udah saya coba dan itu emang berhasil. Cuman ada satu yang gagal itu di alter table yang kurir. Kayaknya di sini sih masih gagal sih kayaknya. Ini kalau gagal lagi berarti ada yang salah. Cuma saya belum ngerti kesalahan saya di sebelah mana. Kan? SQL error can add or update a child row of foreign key constraint files. Sistem laundry melakukan foreign key kode pengiriman, kode kurir, reference pengiriman, kode kurir on daily basis or update. Saya kurang ngerti kenapa dia si tabel kurir ini dia file, sedangkan yang lain tuh oke-oke aja gitu. Kan ini nih pengiriman sama kurir. Kode kurir dia punya primary key kode kurir dan kode pengiriman. Di pengiriman juga dia ada kode pengiriman and ada si kode kurirnya juga gitu loh sebagai foreign key-nya. Kalau kita bandingin pegawai sama pengiriman, pegawai sama pegawai sama pengiriman adakah? Pegawai sama pengiriman ini ada kode pengiriman sama kode pegawai. Pegawai di pengiriman nggak ada kode pegawai sih. Apa harusnya di sini nggak usah ada kode kurir? Bentar. Apa seharusnya di sini nggak ada kode kurir? Pegawai dan pengiriman. Dia pakai foreign key-nya, ini pengiriman. Coba ya, harusnya di pengiriman nggak ada kode ini, kode kurir. Kode pengiriman. Jadi kita kita ganti di pengiriman ini, kode kurir itu bukan foreign key-nya si pengiriman. Kita hapus. Ini kita harus drop table dulu, drop table pengiriman buat ngapus si pengiriman. Kalau misalnya ini masih nggak bisa juga, berarti ya udah saya nggak ngerti letak kesalahan saya di mana. Oke, tadi saya udah ngulang lagi, kita coba lagi. Ini kok nggak bisa, berarti bisa. Jadi harusnya di pengiriman itu
Nggak ada kode kurir. Oke. Berhasil, berhasil. Hore. Berhasil. Kenapa berhasilnya harus saya saat saya yang kayak lagi ngerekam. Oke, nggak apa. Nah, ini kita bakal tampilin si tabel-tabel hasil kita. Kita mulai dari kurir ya, karena tadi berhasil. Sebelumnya saya nyoba nggak berhasil. Oh my God, akhirnya berhasil juga. Jeng, 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 jeng. Nah, ada say. Jadi kurir, dia tuh di, di tabel kurir ada kolom kode pengiriman, melakukan pengiriman, reference kolomnya di kode pengiriman. Jadi say, ini adalah rankingnya. Kayak gini, kita tampilnya pakai eh, pakai query ini. Kita coba di pegawai, no, tabel yang kita punya pegawai. Kita running juga. Nah, ini ada nih. Ya, dia cukup banyak karena pegawai ini ada dua ya dia tuh ininya. Terus selanjutnya pelanggan. Nah, ini untuk pelanggan. Membuat ini kayaknya kebuat 2 kali ya. Maafkan saya. Karena tadi, iya sih, kayak oke, bencana yang penting dia sudah berhasil, sudah jadi untuk foreign key-nya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang inner join, full join, right join, left join, cross join. Yang pertama kita pakai inner join dari yang ini. Oke, jadi ini output dari inner join. Jadi kita memilih si tabel pelanggan, kolom nama pelanggan, dengan dan tabel pesanan dan kolom total harga dari tabel pesanan di inner join-kan ke tabel pelanggan. Ini tuh maksud si inner join tuh apa sih? Jadi maksudnya tuh si inner join ini dia tuh mengembalikan atau mengiris ya, keirisan gitu, masukin nilai yang cocok dari kedua tabel. Ini tuh bisa kita lakuin dari kalau kita udah ada kayak foreign key-nya gitu. Jadi kita bisa ngebuat full join dan inner join ini tadi. Ini untuk full join. Kalau full join ini sepemahaman saya dia tuh menggabungkan secara full keseluruhan dari si me- menggunakan apa namanya join right join dan left join. Nanti tadi saya jelasin yang right join dan left join dulu. Cuman ini karena urutannya di full join jadi oke. Di sini ada joinan dari si pesanan, terus sama pelanggan. Ada kode pelanggannya, kode pesanannya, ini ada nama customernya, ada telepon pelanggan. Nah, ini itu di joiningnya dia pakai kode pelanggan, ya ada kode pesanan dan sama kode pelanggan. Kode pelanggan sama kode pesanan dari primary key-nya si pesanan, tabel pesanan. Untuk right join sendiri, ini tuh dia tuh ngejoinin dari sebelah kanan gitu loh. Nih, jadi ini kenapa ada 3 kolom? Nih, karena di sini saya tulisnya 3 kolom nih. Pelanggan, nama pelanggan, pesanan, total harga, pesanan, tanggal selesai. Kalau nggak tanggal selesai ini saya hapus ya sampai sini. Coba kita iniin lagi. Nah, untuk di, lu salah pencet nggak sih? Oke, benar. Untuk di right join sendiri dia jadinya cuma ada 2 tabel, 2 kolom. Karena tadi dihapus satunya. Nah, untuk left join ini dia dari kiri. Sebenarnya left join sama right join ini, kalau misalnya sama, apa yang kita select, dia nggak bakal ada perubahan. Maksudnya nggak bakal kelihatan secara langsung gitu loh perubahannya. Dia bakal kelihatan, padahal ini kan ada perbedaannya ya, yang jelas ya. Di sini ada right join-nya, bedanya di right join dan ini di left join. Cuman perbedaannya itu dia bakal kelihatan kalau salah satu dari tabel yang di select atau yang dipilih ini
memiliki value atau nilai yang lebih banyak dari yang lainnya gitu loh. Coba ya, ini di pelanggan ya. Kita coba tambahkan di query pelanggan. Insert into pelanggan value, kita tambahin coba ya. Kita coba-coba aja gitu. Kalau gagal ya, berarti emang belum aja. 796 ngomong. Titik koma. Kita coba ini insert dulu. Kita running. Sebenarnya nggak bisa sih, harus nambahin semuanya. Karena di sini kan kita pakai eh foreign key dari itu lain kan. Jadi nggak bisa asal nambahin, oh my God. Jadi kita nggak bisa membuktikannya. Tapi ini aku jelasin aja. Kalau misalnya dia memiliki value yang beda, dia bakal disesuaikan. Jadi nggak bakal ada kolom kosong gitu di left join atau si right join ini. Untuk cross join ini sendiri, nih, jadi itu dia tuh kayak apa namanya nampilin hasil kayak perkalian kartesian dari si dua tabel itu. Jadi setiap baris di tabel itu dikombinasiin dengan baris di tabel yang kedua gitu untuk cross join. Makanya kita punya outputnya tuh banyak banget. Itu buat si cross join. Terus ini ada beberapa fungsi-fungsi. Saya pilih ada average atau rata-rata, ada count. Count ini dia berfungsi untuk hitung jumlah baris. First ini buat yang pertama gitu, dari ada limitnya 3, nanti saya jelasin. Last untuk yang akhir. Max itu nilai maksimum, min itu nilai minimum, sum itu penjumlahannya atau total. UCase ini dibuat jadi UCase atau uppercase, jadi dia tuh dibuat jadi kayak kapital gitu. LCase atau lowercase dia dibuat jadi kayak huruf kecil semua. Now ini untuk waktu yang sekarang gitu. Kita coba running yang average dulu atau buat rata-rata. Nih, average dari total harga itu adalah 29.200 dari kolom pesanan. Salah, kita buka di sini. Tabel pesanan. Mana datanya? Kita coba buka dari total, select from pesanan. Rata-ratanya. Rata-ratanya dari total harga ini. Total harga ini kita jumlah. Kita jumlah dulu ya. Ini yang count. Kita running juga untuk barisnya. Jadi di total harga itu di barisnya ada 5. Nah, ini ada 3. Kalau misalnya limitnya kita rubah jadi 2, dia cuma bakal nampilin 2, yaitu dari yang alfabetnya tuh paling awal gitu loh, dari A, B, C gitu. Karena dia pakai ascending. Ini coba kita list 5, dia bakal nampilin semuanya secara berurutan. Last, ini dia sama kayak first, cuman dia dibalik karena dia, udah salah. Karena dia pakai descending. Limitnya juga sama, kalau kita rubah-rubah ya tampilin sesuai itu. Kalau max, max di sini tuh untuk nampilin nilai maksimum atau yang paling mahal. Jadi dari total harga itu si laundrynya ini pesanannya itu yang paling mahal di angka 47.000. Ini yang paling murah. Nah, yang paling murah itu
ada orang laundry nih dengan bayarnya cuma 12.000. Nah, sum ini untuk penjumlahan dari semua data laundryan yang masuk hari itu atau bisa kita sebut dengan keuntungan kotor ya. Nih, jadi dia kapital semua. Lowercase, dia jadi huruf kecil semua. Coba ini kita rubah juga nama pelanggan. From pelanggan. Buat buktiin kalau si lowercase ini ngebuat dia jadi huruf kecil. Nah, tadi kita di sini dia jadi kapital kan? Dia jadi upper, upper, up, yaitu. Nah, now ini sendiri untuk waktu saat ini. Cicing, saya membuat video ini pada tahun 2024, bulan 5, tanggal 23, jam 16, lewat 27 menit, 47 detik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.